Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Puji selaku dosen mengapa mata kuliah teori akuntansi. Izinkan kelompok 2 menjelaskan materi terkait dengan perumusan teori akuntansi. Sebelumnya yang merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Farhan Hadianata dengan NIM 267, Theo Kurtis Timoteo Barat dengan NIM 222, selanjutnya Novandi Bimariskon dengan NIM 261, Muhammad Syafrul Kristiansa dengan NIM 257, dan yang terakhir Gilang Febrian dengan NIM 245. Hakikat akuntansi. Dari definisi akuntansi menurut Committee on Terminology dari American Institute of Certified Public Accountants sebagai seni dan didefinisikan bank ini sebagai konsep aktivitas pelayanan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan seni yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. Beberapa pandangan terhadap akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi. Persepsi akuntansi yang mendefinisikan nasionalitas formal dari suatu tindakan ekonomi sebagai tingkat sampai sejauh mana perhitungan kuantitatif atau akuntansi mungkin dilakukan secara teknis dan secara nyata dapat diterapkan. Yang kedua, akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya akuntansi perlu dipandang sebagai satu sarana penyediaan sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksinya dengan lingkungannya. Yang ketiga, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, biasanya akuntan, saluran komunikasi dan sekumpulan penerima, biasanya itu adalah pengguna eksternal. Yang keempat, akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena dapat diterima akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkan informasi tersebut. Ini metodologi dalam menyusun teori akuntansi. Perbedaan opini, pendekatan dan penilaian akuntansi menyebabkan munculnya dua metodologi. Yang pertama itu deskriptif dan normatif. Yang pertama teori deskriptif. Dalam prosesi akuntansi ada keyakinan yang luas bahwa akuntansi merupakan suatu ideologi yang tidak dapat diformalkan dan bahwa metodologi yang digunakan secara tradisional dalam penyusunan teori akuntansi merupakan sebuah penilai apa yang terjadi melalui praktik-praktik akuntansi. Yang kedua, teori normatif berupaya menyajikan lebih pada apa yang seharusnya atau ought to be daripada apa yang terjadi, what is. Selanjutnya yaitu ada hakikat teori akuntansi. Hakikat teori akuntansi melibatkan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan pendekatan dalam akuntansi yang bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena akuntansi. Teori akuntansi sebuah perangkat prinsip yang memberikan kerangka kerja umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan mengembangkan prosedur baru. Teori ini mencakup encoding fenomena ke dalam simbol, manipulasi berdasarkan aturan, dan penerjemahan kembali ke dalam dunia nyata. Selanjutnya ada pendekatan teori akuntansi, yaitu ada tiga. Yang pertama, pendekatan teori akuntansi dalam pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari prinsip dasar lalu dikembangkan menjadi aturan dan prosedur akuntansi. Yang kedua ada pendekatan induktif, berdasarkan observasi terhadap praktik akuntansi yang ada untuk membangun generalisasi. Yang ketiga pendekatan sosiologis, yaitu mengevaluasi akuntansi dari sudut pandang dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan sendiri ini ada 4. Yang pertama, memberikan pemahaman lebih baik tentang praktik akuntansi. Yang kedua, mengembangkan standar dan prinsip akuntansi yang dapat diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan kebijakan dan regulasi akuntansi. Yang keempat, yang terakhir, memastikan bahwa internal akuntansi dapat dipercaya dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada metodologi dalam perumusan teori akuntansi. American Institute of Certified Public Accountants pada tahun 1953 menyebutkan bahwa akuntansi ini merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi. Nah, American Accounting ini mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar.
Nah, fungsinya itu adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, aktivitas ekonomi, yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada dalam dari klasifikasi perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi dapat dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penilaian yang digunakan. Nah, sistem bahasa yang digunakan dan sistem perumusan itu penting untuk penilaian yang akan digunakan. Nah, klasifikasi akuntansi untuk metode penilaian atas dasar metode penilaian yang digunakan. Teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda. Pertama, ada pendekatan deduktif. Perusahaan teori akuntansi yang berdasarkan pada pendekatan deduktif itu dimulai dari proporsi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi sebagai berikut. Pertama, ada menentukan tujuan laporan keuangan, memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Ketiga, dengan menentukan prinsip akuntansi, dan terakhir, keempat adalah mengembangkan teknik akuntansi. Selanjutnya, ada keuntungan pendekatan deduktif ini adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, berkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Dan deduktif ini ada kelemahan, yaitu ada didasarkan pada postulat dan tujuan tertentu yang kemudian salah. Apabila hal ini terjadi, otomatis prinsip yang dihasilkan juga salah. Tapi di samping itu, pendekatan deduktif ini juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan. Selanjutnya, pendekatan induktif didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Bahwa prinsip akuntansi dapat dihasilkan secara induktif dengan melakukan pengujian empiris terhadap kegiatan akuntansi. Proses induktif ini melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Di pendekatan induktif itu ada kelemahannya. Pertama, ada observer itu dipengaruhi oleh ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati atau unsur bias. Nah, kedua, ada pendekatan pada sosiologi. Nah, ini itu pendekatan yang menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik akuntansi terhadap kesadaran sosial dan lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Ketiga, ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini memusatkan perhatian pada pengenalan terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang digunakan harus mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda sign. Dalam filsafat pengetahuan, studi tentang tanda dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sintaktik, semiotik, dan pragmatik. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tujuan atas dasar tujuannya. Teori akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada pertama yaitu teori normatif. Teori normatif sendiri yaitu disebut juga teori preskriptif yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang semestinya. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau diterapkan sekarang atau tidak. Selanjutnya teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif ini berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realisme praktik akuntansi yang ada di dalam masyarakat. Teori akuntansi positif ini berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Akuntansi positif ini adalah untuk menjelaskan atau to explain dan memperjelas to predict praktik akuntansi. Penjelasan ini berarti memberikan alasan terhadap praktik yang diamati. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan pada perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Langkah-langkah yang digunakan untuk pendekatan deduktif antara lain yaitu yang pertama, menetapkan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, memilih postulat dari akuntansi. Yang ketiga, mendapatkan prinsip dari akuntansi. Dan yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Selain pendekatan deduktif, ada juga pendekatan induktif. Yang
tahapannya. Yang pertama, mencatat semua observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasinya observasi untuk mendeteksi kekambuhan hubungan. Yang ketiga, derivasi induktif dari generalisasi dan prinsip akuntansi dari pengamatan itu menggambarkan hubungan yang berulang. Yang keempat, menguji generalisasi. Selanjutnya, perbedaan pendekatan deduktif dan induktif. Dalam pendekatan induktif, benar atau salahnya proposisi tidak bergantung pada proposisi lain, tetapi harus diverifikasi secara empiris. Dalam pendekatan induktif, kebenaran tentang proposisi bergantung pada pengamatan cukup banyak contoh hubungan yang berulang. Proposisi akuntansi yang dihasilkan secara induktif, inferensi menyeratkan teknik akuntansi khusus hanya dengan probabilitas tinggi. Proposisi akuntansi yang dihasilkan dari inferensi deduktif, sebaliknya, mengarah ke teknik akuntansi tertentu dengan pasti. Selanjutnya ada pendekatan etis. Inti dasarnya terdiri dari konsep-konsep keadilan, kesetaraan, dan kebenaran. Secara umum, pendekatan ini mengandung arti konsep keadilan bahwa laporan akuntansi belum tunduk pada pengaruh atau bias yang tidak semestinya. Lalu komite prosedur audit mengacu pada kewajaran presentasi sebagai kesesuaian dengan GAAP, mengungkapkan konsistensi dan keterbandingan. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menekankan dampak sosial dari teknik akuntansi. Menurut pendekatan ini, suatu hal yang diberikan prinsip atau teknik akuntansi adalah dievaluasi untuk diterima berdasarkan dampak pelaporannya terhadap semua kelompok di masyarakat. Pendekatan ini menyeratkan bahwa data akuntansi akan berguna dalam mewujudkan kesejahteraan sosial keputusan. Lalu pendekatan ekonomis. Pendekatan ini menekankan pengendalian perilaku indikator makroekonomi yang dihasilkan dari penerapan berbagai akuntansi teknik. Pilihan akuntansi yang berbeda teknik tergantung pada dampaknya terhadap kebaikan perekonomian nasional. Kebijakan dan teknik akuntansi harus mencerminkan realitas ekonomi, dan pilihan teknik akuntansi harus bergantung pada konsekuensi ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir ada pendekatan eklektik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai teori, konsep, dan metode dari berbagai aliran pemikiran untuk membangun sistem akuntansi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi yang ada. Pendekatan ini tidak terpaku pada satu teori tertentu, melainkan mengambil elemen terbaik dari berbagai teori yang ada untuk menghasilkan teori akuntansi yang lebih fleksibel dan aplikatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai usaha, baik individu dan profesional, serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pembentukan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Selanjutnya adalah tujuan pendekatan selektif, yaitu menghasilkan teori akuntansi yang relevan dan aplikatif, menghindari duplikasi dan inkonsistensi, dan yang terakhir, memperhatikan konteks dan perkembangan lingkungan. Selanjutnya adalah contoh penerapan pendekatan selektif. Dalam merumuskan teori akuntansi, menggunakan pendekatan selektif dapat diterapkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi tujuan, pengumpulan informasi, evaluasi serta seleksi, dan juga integrasi. Kesimpulan dari pendekatan selektif adalah pendekatan selektif memainkan peran penting dalam pengembangan teori akuntansi. Dengan memilih secara cermat dan tepat berbagai konsep dan prinsip diharapkan dapat dihasilkan teori yang relevan dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang baik.